Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sairul makhluqat alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ma'budu bihaqqa illa jalla wa 'ala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin kaum muslimin sedang salat Isya dan tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Zat yang memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kekuatan, sehingga pada malam hari yang penuh dengan mubarak ini kita telah melaksanakan sholat secara berjamaah. Meskipun saf kita mengalami kemunduran, tapi itulah kita ini ibaratnya seperti berlomba-lomba dalam satu turnamen sepak bola. Jadi pasti ada yang terseleksi, ada yang gugur sebelum berjuang, ya. Dan saf akan kelihatan, safnya itu akan mengalami kemajuan. Kalau misalkan safnya mengalami kemajuan, tinggal satu saf, berarti itulah orang yang beruntung. Kalau safnya mengalami kemunduran sampai full atau membeludak di masjid ini, maka itulah orang-orang yang beruntung. Sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang dimana diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berkahi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kebaikan dan amal soleh di dalamnya. Maka merugilah orang yang tidak mengerjakan ibadah-ibadah dan mengejar pahala di bulan Ramadan ini. Sebab bulan Ramadan yang akan datang belum tentu kita akan dapatkan. Maka bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki ibadah kita. Dan disinilah kita akan diuji oleh Allah. Uji tentang kesabaran kita. Apakah kita konsisten untuk melaksanakan sholat tarawih, berpuasa, membaca Al-Quran, dan amalan-amalan lainnya. Apakah kita konsisten atau tidak? Di sini kita akan diuji oleh Allah. Iman kita akan ditensi oleh Allah. Sampainya di mana? Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Ramadan, inilah jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kita memperoleh kebahagiaan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Barang siapa yang mengikuti dan mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia sedang memilih jalan yang benar dan dia beruntung. Dan barang siapa yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya atau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad ghawa, maka sesungguhnya orang itu memilih jalan yang sesat. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini Allah ingin menghadir kita menjadi orang yang selalu sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Ramadan ini, diturunkan juga dengan kurikulumnya. Yang pertama adalah sabar. Sabar dalam melakukan ketaatan. Kalau kita sabar, maka kita akan beruntung. Tapi kalau kita tidak bersabar, maka kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusri, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Para ulama mengatakan maksud daripada orang yang beriman adalah orang yang mengkolaborasikan antara rukun iman dengan rukun Islam. Meyakini bahwasanya setiap ibadah, amalan yang mereka kerjakan itu ada pahala yang nanti Allah akan balas. Maka itulah orang yang beriman, dan tidak dirugikan bagi orang yang beriman. Ketika dia mengerjakan satu amalan, maka Allah catat. Syaratnya adalah beriman. Wa may ya'mal minas solihah fahuwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala catat, dan Allah Subhanahu wa taala akan catat dan tidak mengurangi.
Dengan catatan dia adalah orang yang beriman. Kalau kita mengerjakan begitu pula sebaliknya, kalau kita mengerjakan puasa dengan catatan iman karena Allah, maka dosa kita yang tahun lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini datang untuk memberikan kita tarbiyah, membina rohani kita, melatih kesabaran kita agar kita selalu bersabar. Mungkin ketika kita rasa haus banget, ya, haus sekali, lalu kemudian ada air di depan kita atau makanan yang mungkin menggoda kita sehingga membuat kita berhasrat, keinginan untuk minum atau mencicipinya. Dan ini bagian daripada ujian yang Allah berikan. Kalau kita bersabar, maka kita akan beruntung. Sebaliknya, kalau kita tidak bersabar, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Tapi ada juga orang yang Allah buat dia lupa sehingga dia makan di bulan Ramadan atau ketika dia berpuasa. Ketika dia makan, lalu kemudian sampai minum air. Dan itu pernah terjadi pada diri saya. Dulu saya pernah berpuasa, maksudnya puasa Ramadan. Setelah saya waktu itu mungkin kurang lebih usia di SMP. Dan setelah saya habis main, lalu kemudian saya masuk langsung ke dapur. Ya, saya masuk langsung ke dapur, lalu kemudian saya langsung makan sampai benar-benar saya kenyang. Bahkan saya tambah juga makanannya. Setelah itu saya bersyukur karena saya sudah minum air. Seandainya kalau saya tidak minum air, kemungkinan saya batal pada saat itu, karena ini ujian. Tapi setelah saya tanya sama ustadz saya, maka ustadz saya bilang, memang ada dalam satu hadis kalau orang kemudian juga dia lupa ketika dia makan, sementara dia berpuasa dan dia makan, pada saat itu dia lupa, lalu kemudian kenyang makan, diberikan makan sama Allah. Dan ini hadisnya sahih. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini Allah datangkan untuk mentarbiah diri kita. Kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan ini kita tingkatkan sampai setelah selesai Ramadan. Sampai setelah selesai Ramadan. Imam Al-Bukhari misalkan, dia sering membaca Al-Quran, dalam 3 hari itu dia tamat membaca Al-Quran. Sampai akhir hayatnya dia rajin membaca Al-Quran. Apalagi ketika pada saat-saat malam Lailatul Qadar, itu dia tidak berhenti membaca Al-Quran itu. Meskipun Imam Ibnu Hajar juga mengatakan tidak boleh terlalu tidak seperti itu. Tapi ini adalah kebiasaan. Imam Al-Bukhari adalah salah satu sahabat Nabi yang memang kontribusinya terhadap Islam. Mereka ini adalah sahabat Nabi ini adalah dia dijamin oleh Allah sebagai masuk surga. Tapi dia melakukan amal ini dan amal itu. Tapi kalau kita jemaah kaum muslimin, kira-kira siapa yang bisa menjamin kita untuk bisa mendapatkan surga? Ini adalah ulama. Apalagi kita ini bukan ulama, bukan juga sahabat Nabi, bukan juga Nabi. Maka di bulan Ramadan ketika Allah berikan kesempatan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Allah ingin mentarbiah kita supaya kita bisa sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah orang yang orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kaum muslimin, orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu, hingga Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu surga itu akan terbuka selebar-lebarnya. Kenapa pintu surga terbuka selebar-lebarnya? Karena memang
betapa banyak orang yang beriman melakukan amal soleh pada saat itu, khususnya bulan Ramadan, sehingga Allah memang buka. Karena memang disebutkan dalam hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufiyat as-sayatin. Ya, ketika datang bulan Ramadan, maka pintu surga akan dibuka lebar-lebar. Lalu kemudian pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Setelah itu juga setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ada yang mengatakan, bukan berarti setan dibelenggu itu ada yang mengatakan memang ada yang betul dibelenggu oleh Allah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya setan itu selalu mempengaruhi hati kita sehingga kita berpotensi untuk melakukan keburukan ini dan keburukan itu. Sehingga orang boleh saja bermaksiat, tetapi kalau bulan Ramadan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang boleh jadi adalah bulan yang terakhir bagi kita. Belum tentu bulan Ramadan yang akan datang sana itu belum tentu kita akan dapatkan. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir. Kita perbaiki ibadah kita di bulan ini, di tahun ini. Karena belum tentu tahun depan kita akan dapatkan lagi jamaah kaum muslimin. Boleh jadi kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah saya biasa kalau selesai sholat zuhur dia duduknya sebelah kanan atau sebelah kiri. Di masa pandemi dia bilang, "Ustaz, mudah-mudahan kalau setelah selesai Ramadan kita bisa berjamaah, supaya kita bisa sholat berjamaah, tarawih berjamaah, puasa bersama, buka bersama." Seperti itu dia ungkapkan di tahun yang lalu. Setelah 4 hari kemudian, saya bertanya kemana ini yang jamaah, kenapa tidak muncul ini? Oh Ustadz, sudah meninggal beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Innalillahi. Jadi jamaah kaum muslimin, kalau Allah berikan kesempatan kepada kita hari ini untuk kita bisa masih melakukan kebaikan ini dan kebaikan itu, jangan kita tunda. Hari ini kita bisa baca Al-Quran, kita lakukan. Hari ini kita bisa bersedekah, kita lakukan. Jangan kita tunda kebaikan itu. Apalagi membaca Al-Quran, bersedekah. Membaca Al-Quran akan menerangi alam kubur kita. Bersedekah itu seperti kita membuat satu sungai yang airnya itu selalu jernih dan mengalir terus. Dan kita nanti akan menuai hasilnya di kehidupan akhirat. Infak dan sedekah kita, itulah yang harta sesungguhnya yang nanti akan kita panen di kehidupan akhirat. Sementara apa yang kita makan, apa yang kita miliki, apa yang ada kantong kita, belum tentu itu milik kita. Tapi apa yang kita keluarkan di jalan Allah, itu sesungguhnya milik kita yang sebetulnya itu. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Karena boleh jadi tahun depan kita tidak akan bertemu lagi. Ini bulan ini adalah bulan yang paling terbaik. Kenapa? Karena setiap ibadah, amalan yang kita lakukan di bulan ini, itu nilainya beda dengan bulan yang lain. Ketika puncaknya pada saat malam Lailatul Qadar, misalkan kita membaca Al-Quran, pahalanya bukan lagi 10 kali lipat. Bacaan Al-Quran, satu huruf mendapatkan satu pahala. Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Tapi pada saat malam Lailatul Qadar, bahkan sampai 700, bahkan sampai tak terhingga. Maka hadirin kaum muslimin, jangan sia-siakan. Ini adalah kesempatan emas kita. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, kita lakukan. Jangan kita tunggu besok lagi. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa idza amsayta fala tantadiru masa. Kalau Allah berikan kamu kesempatan di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Maksudnya, hari ini kita bisa melakukan kebaikan, kenapa harus kita menunggu sore hari lagi? Wa idza asbahta fala tantadiru masa. Kalau Allah berikan kita kesempatan pagi hari untuk kita bertaubat, membaca Al-Quran, melakukan kebaikan dan kebaikan itu, kenapa harus kita tunggu sore hari? Khudh min sihatika limardidika. Kita harus gunakan kesempatan sehat kita. Coba sekali-kali kita ke rumah sakit, Pak. Saya beberapa kali pergi meruqyah di rumah sakit. Ya. Saya merenung betapa nikmatnya kalau kita sehat. Kalau saya tanya barangkali antara diri kita dengan diri saya dan kita semua, kira-kira enak tidak kalau tinggal di rumah sakit dalam kondisi lagi sakit? Pasti kita mau sehat. Betul Pak? Pasti kita mau sehat. Maka kita harus gunakan kesempatan sehat kita ini sebelum datang sakit.
Kalau kita sudah sakit, makan pun tidak rasa enak, tidur pun tidak nyenyak, selalu gelisah. Maka ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, kita gunakan. Jangan kita sia-siakan. Setiap apa yang ada pada tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi pada diri saya dan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah adalah takwa. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wahai Umar, pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang penuh duri?" Jawab Umar, "Iya, pernah." "Apa yang Anda lakukan ketika Anda melewati sebuah jalan yang penuh duri?" Maka Umar menjawab, "Ketika aku melewati sebuah jalan yang penuh duri, aku sangat berhati-hati sekali agar tidak terkena duri tersebut." Lalu kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Itulah takwa." Takwa adalah kepekaan batin, kelembutan perasaan, rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita tidak bermaksiat, takut kalau kita melakukan kemaksiatan, takut kalau kita wafat dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin, bulan Ramadan ini ayo kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kepada kita semua. Mohon maaf setelah ini saya ada tidak lanjut sholat tarawih karena saya langsung ke Tanjung, ada ceramah takziah. Jadi insyaallah setelah itu nanti saya lanjut lagi malam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.